Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li husuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah wa li hutuhi qulubina wa qulubikum buduhal alimin buduhal ulama'il amilin wasyolihin وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ الحسن الأشعري شيخنا وشيخنا إلى حضرة بقية جعل جديد جعل الحمد وإلى حضرة جماعة الردود الذي تعلمنا وعلمنا سيدنا رحمه الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, beliau Haji Yandri sekeluarga selaku sesepuh majelis zikir Haqqani Kota Batam, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan Imam Masjid Ummul Haq dan Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, jamaah setia majelis zikir Haqqani Kota Batam yang kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan barokah istiqomahnya kita selalu hadir di majelis yang mulia ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala benar-benar senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan ampunannya kepada kita semua, menyelamatkan, memuliakan dan membahagiakan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, yang sampai pada saat ini masih berkenan melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, terkhusus nikmatil iman dan Islam, sehingga kembali kita bisa melangkahkan kaki menuju majelis yang agung dan mulia di waktu duha ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam, sang pembawa risalah Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga kita semua benar-benar digolongkan oleh Allah hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah mi yaumina hadza khususan yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Tafsir Jalalain. Pagi hari ini memasuki ayat yang ke-20 ya. Ke-20 dari surah An-Nahl. Berarti betul ya ya. Bukan ayat yang ke berapa? Kelima udah. An-Nahl 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya' wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Sadaqallahul-azim. Sekali-sekali baca agak cepat ya. Walladzina yad'una min dunillah. Dan orang-orang yad'una ay ya'buduna au ta'buduna, yang menyembah min dunillahi pada selainnya Allah, la yahluquna, yang Tuhan-Tuhan mereka selain Allah itu tidak bisa menciptakan syai'an, sesuatu, wahum yukhlaqun, sebaliknya mereka itu yang diciptakan, yang dibuat. Ini menceritakan tentang orang-orang yang menyembah berhala-berhala, menyembah selain Allah. Ada di antara mereka itu yang memang tidak menyembah Allah, murni menyembah selainnya Allah. Ini namanya orang kafir. Kalau satu, kalau banyak kafirin, kafirun. Yang disembah diyakini sebagai Tuhan itu bukan Allah. Ada orang-orang yang mereka meyakini Allah itu Tuhan. Mereka menyembah Allah sebagai Tuhannya, tapi mereka juga menyembah selain Allah. Apa yang mereka sembah di zaman sebelum datangnya Islam itu orang-orang Arab
banyak yang menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri, yang bahan-bahannya itu ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari batu, dari tanah, dari kayu, bahkan ada yang dari makanan. Kalau nanti sudah minta kepada berhala yang mereka buat sendiri dari makanan, ternyata permintaannya enggak kabul, marah berhalanya, Tuhannya dimakan sendiri. Makanya disebut masyarakat masyarakat. Loh, orang kok bodohnya sampai seperti itu. Sudah mereka buat sendiri, dianggap bisa memberi manfaat, menolong mereka. Tapi kalau nanti mereka minta kepada berhalanya itu enggak dituruti, marah. Ada yang kalau dari batu dilempar, dipecah, kalau dari makanan dimakan. Makanya disebut masyarakat wong kok pintune koyo ngono iki piye, jahiliyah, orang yang. Nah, orang yang kecuali meyakini Allah Tuhan, tapi juga meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, dan itulah berhala-berhala yang mereka buat sendiri, yang mereka pajang mengelilingi Ka'bah. Jumlahnya 360 Tuhan mereka. Dan hebatnya Rasulullah, serta perlu kita contoh dan kita tiru dakwahnya. Rasul dakwah 10 tahun di Makkah, sungguh Rasul tidak menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Gak seperti orang zaman sekarang, kopar kafir. Maunya kalau enggak iman itu dimusuhi. Loh, yang bisa ngasih iman itu hanya Allah. Tugas kita ngajak. Ya ngajak, ya ngaji. Ngajak tok enggak gelem ngaji, ya tidak baik. Ngajak. Yuk ngaji. Dah, tugas kita hanya sampai di situ. Dan kita katakan yuk ngaji pada kawan, atau kita ngasih undangan, itu sudah berpahala. Kalau sampai yang kita ajak itu berangkat, Masya Allah. Kalau hanya satu orang, ya kita dapat tambahan ngaji kita, tambahan ngajinya satu orang. Kawannya maulid, kalau mereka datang, alhamdulillah, tambahan pahala berlipat-lipat untuk kita. Kalau tidak, kita ngajak sendiri, itu membuat Rasulullah senang, cinta, bangga dengan kita. Paham ya? Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, orang-orang yang kecuali meyakini Allah itu Tuhan, tapi juga meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, yang kalau di Arab itu berhala-berhala yang mereka sembah. Di lain daerah ada yang pohon-pohon besar, ada yang batu-batu besar. Nah, itu namanya orang musyrik. Jadi beda ya antara kafir dan musyrik. Kalau kafir memang ingkar Allah bukan Tuhan. Bisa jadi mereka nggak bertuhan seperti komunis, atau bisa jadi mereka punya Tuhan selain Allah. Namanya pekerjaannya namanya kufur. Pelakunya kafir kalau satu, kalau banyak kafirun. Kalau meyakini Allah Tuhan sebagaimana keyakinan orang-orang Arab waktu itu sebelum datangnya Islam, tapi mereka juga meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Dengan menggunakan logika mereka, alam semesta sebesar ini, masa yang ngatur hanya satu? Gak mungkin mampu. Logika mereka. Tapi sebenarnya kalau kita belajar tauhid yang benar, logika ini membingungkan. Lah kalau Tuhan lebih dari satu, malah gak masuk akal. Kok gak masuk akal? Andaikan Tuhan yang satu menginginkan hari ini Batam cerah,
Tuhan yang satu menginginkan hari ini Batam hujan deras, ya malah gak karu-karuan, kacau balau alam semesta ini. Tuhan harus satu. Satu dalam zatnya, satu sifatnya, juga satu perbuatannya. Nah, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain itu perbuatannya namanya syirik, pelakunya namanya musyrik kalau satu, kalau banyak namanya musyrikun. Ya, punya anak jangan dikasih nama kafirun, jangan kafirin juga jangan, apalagi sampai musyrikun. Dalam ayat ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah tegaskan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu sungguh tidak bisa menciptakan apapun sebagaimana keyakinan mereka. Tidak bisa memberikan kebaikan dan manfaat apapun. Juga sebaliknya tidak bisa membawa keburukan kepada siapapun. Berhala-berhala itu la yakhluquna syai'an, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu. Wa hum yukhlaqun, sebaliknya berhala-berhala itu yang diciptakan. Siapa yang menciptakan, yang membuat? Ya mereka sendiri. Mereka buat sendiri. Mereka yakini itu Tuhan mereka. Nanti kalau penyembahnya itu minta sesuatu, merasa lama nggak dikasih ngamuk. Yang dari kayu mereka bakar sendiri, yang dari batu mereka pecah, yang dari emas mereka jual, yang dari makanan mereka naudzubillahi min, makanya disebut bintu. Wong kok gobloke ngono. Ya, berhala zaman dulu. Nah sekarang itu tanpa kita sadari terkadang kita juga menduakan Allah. Berhala kita apa? Uang, harta. Berhala kita apa? Orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang kaya. Yang mohon maaf, ada orang yang seolah-olah sebab tiap bulan dibantu orang kaya tersebut, tiap bulan dia bisa mendapat gaji besar, yang dengan itu semua mereka meyakini bisa menjadi mulia sebab harta yang dia kumpulkan. Bahkan mereka meyakini tanpa sadar sering terucap, kalau nggak ada Pak Bos itu mana bisa kami makan. Betul tidak? Hati-hati itu. Sepertinya biasa, karena memang kenyataannya tiap bulan yang nyukupi kebutuhannya si fulan. Tapi kalau sampai masuk dalam hati, itu sama dengan meyakini ada Tuhan selain Allah. Lalu bagaimana caranya Ustadz agar keyakinan benar? Sementara prakteknya memang fulan itu yang bantu kebutuhan kami, biaya pendidikan anak-anak kami, biaya hidup kami, ya si fulan itu. Keyakinan yang benar, si fulan itu hanya menjadi wasilah datangnya rizki Allah kepada kita. Jangan mentok di si fulan. Tapi si fulan ini hanya lantaran lewat dialah Allah kasih rizki pada kita. Wajib yakin bahwa sungguh yang ngasih rizki bukan si fulan, tapi Allah. Paham ya? Jangan kalau nggak ada dia gimana nanti saya makannya. Nanti diijabah oleh Allah kalau sampai terucap seperti itu. Si fulan nggak ada, bener nggak bisa makan. Pengen? Nah, makanya nggak boleh ya. Keyakinan jangan mentok pada makhluknya Allah, tapi harus dilanjut. Semua selain Allah hanya menjadi wasilah. Ini ayat yang ke-20. Amwatun ghairu ahya, sungguh berhala-berhala yang mereka yakini sebagai Tuhan itu mati, benda mati, gak hidup.
Masih kalah dengan yang nyembah sebab hidup dikasih akal. Tapi wong namanya orang pintu, akalnya gak dipakai. Yang dipakai dongeng-dongeng nenek moyangnya, bahwa berhala dengan besarnya sekian dibuat dari bahan ini, lalu bentuk wajahnya seperti ini, itu namanya berhala ini. Dia bisa memberikan banyak kebaikan padamu. Sembah dia tiap hari, kasih makan, pagi dikasih sajen, dikasih kopi, padahal ya nggak kurang-kurang. Akhirnya karena nggak kurang diminum sendiri. Pintu tidak? Pintu. Makanya disebut jahiliyah. Jadi abwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bahwa mereka ini adalah mati, tidak hidup sebagaimana yang nyembah. Wa ma yash'urun, tapi mereka itu enggak mengetahui, enggak mau sadar. Ayyana yub'atsun. Mereka juga enggak mau mikir ayyana, kapan yang mereka sembah itu akan dibangkitkan, sebagaimana mereka semua yang nanti di hari kiamat akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Gak mau mikir ke sana. Terus pokoknya yakin. Keyakinannya dari mana? Dari dongeng orang-orang terdahulu. Nauzubillah min. Makanya hari kiamat itu namanya banyak. Yaumul Qiyamah. Mengapa disebut hari kiamat? Karena di hari itu manusia berdiri ribuan tahun. Disebut juga Yaumul Hasyr, hari dikumpulkan, sebab di hari itu hanya satu tempat mereka berkumpul, kecuali orang-orang tertentu yang terpisah dari mereka. Ada yang langsung masuk surga, ada yang kumpulnya tidak di mahsyar tapi di bawah naungan arasnya Allah. Disebut juga Yaumul Ba'ats, hari pembangkitan, kebangkitan. Karena di hari itu juga manusia yang ketika sebab kiamah binasa mati semuanya akan dibangkitkan kembali. Untuk apa dibangkitkan? Disebut Yaumul Hisab, karena di hari itu manusia akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya. Beruntung kalau saat dihisab, hasil hisabnya yang banyak amal baiknya. Dan celaka, sungguh sangat celaka, rugi, sungguh sangat merugi kalau kelak di hari kiamat saat dihisab, hasil hisabnya yang banyak, bahkan semua itu amal buruk. Nah, mudah-mudahan Allah terus mampukan kita untuk mengisi sisa umur yang masih Allah anugerahkan ini, memperbanyak amal-amal baik, sehingga hasil hisab kita pun kita divonis min ashabil yamin, golongan kanan. Siapa mereka? Ashabul yamin itulah ahlul jannah, penduduk surga. Amin Allahumma. Disebut yaumul hisab. Dan semua dibangkitkan dari kematian. Cuma setelah bangkit ini, Bapak Ibu, ada yang langsung masuk surga. Enggak ada yang dihisab amalnya. Ada yang dihisab dulu, lalu hasil hisabnya divonis masuk surga. Lah nunggu dihisab ini loh, banyak manusia yang enggak betah. Sebab apa? Mereka antri dihisab itu di sebuah tempat bumi yang rata, yang warnanya putih, bukan bumi yang sekarang ini yang disebut dengan mahsyar. Ribuan tahun mereka berdiri dalam keadaan telanjang tanpa selai benang pun. Matahari yang saat ini jaraknya miliaran kilometer dari kepala kita, Allah rendahkan, sehingga saking rendahnya, kata Nabi, jarak matahari dengan kepala kita qadra shibrin, kurang lebih 1 shibr. 1 shibr itu 1 jengkal.
Gak bisa bayangin kayak apa panasnya. Baru dihisab. Ada yang hasil hisabnya dibawa ke surga, ada yang hasil hisabnya transit dulu di neraka. Sebab surga tempat suci, tempat bersih. Kalau orang saat dihisab, hasil hisabnya masih punya dosa, masih punya kezaliman, dan itu adalah kotoran diri mereka, dibersihkan dulu. Gak ada cara membersihkan kotoran dosa kecuali dengan api neraka. Dibersihkan dulu sampai gosong, baru nanti dibawa ke surga. Ada yang hasil hisabnya tok, ahli nar, menjadi penduduk neraka, khalidina fiha, selamanya di neraka. Kita pilih yang mana nih? Masuk surga tanpa hisab? Pasti semuanya pilih itu. Ya minimal dihisab gak apa-apa, tapi hasil hisabnya bagus. Kita hanya capek di hari kiamat, tapi tetap masuk surga. Sobek-sobeknya ya di neraka hanya transit kok di neraka. Padahal panasnya api neraka itu 70 kali lipat dibanding dengan panasnya api dunia. Andai ada kebocoran neraka, lalu apinya turun di alam semesta ini hanya sebesar biji kurma yang sangat kecil, hancur bumi ini sangat panasnya. Terus kita transit di sana, nggak bisa bayangin teriakan tangisan kita kesakitan kayak apa. Nah, semoga kita diselamatkan oleh Allah dari siksa api. Kalau pengen kelak nggak dihisab amalnya, itu Nabi pernah ajarkan sebuah doa. Mau doanya? Mau. Tapi diamalkan ya. Jangan mau saja dikasih doanya tapi nggak diamalkan. Nanti keburu mati belum sempat mengamalkan doa itu. Doa ini diwasiatkan Rasulullah kepada Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Suatu ketika Rasulullah itu berwasiat, ya Ali, man qala hadza du'a kulla yaumin lam yuhasibhu yaumal qiyamah. Wahai Ali, barang siapa yang mau membaca doa ini setiap hari, harus setiap hari, maka sungguh kelak di hari kiamat enggak akan dihisab, masuk surga langsung setelah dibangkitkan dari alam kematiannya. Doa apa itu? Doanya singkat. Sebenarnya ngamalkannya pun amat sangat ringan. Tapi setan iblis itu gak akan ridho kalau kita itu kelak di hari kiamat masuk surga tanpa hisab. Sehingga setan akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya kita gak ngamalkan doa itu. Mau dikasih doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Hafal? Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Hafal? Ayo coba. Allahumma bariklah fima rozaqtana, malah ahli makan semua ini. Barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Ya, ada ya. Amalkan tiap hari, syukur setiap habis sholat dijadikan doa rutin. Itu yang dawuh Kanjeng Nabi, yang berwasiat Kanjeng Nabi.
Kepada siapa? Kepada sepupu sekaligus menantunya, Sayyidina Ali. Yang lewat Sayyidina Ali inilah sampai hari kiamat dzurriyyah keturunannya Rasulullah lestari. Amalkan ya. Allahumma, kalau jadi imam, Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Meskipun redaksi hadisnya itu barikli, kalau jadi imam ya sebab diamini orang banyak, ganti, jangan barikli tapi bariklana. Kayak doa kunut. Jadi imam enggak boleh Allahumma hdini, Allahumma hdina. Sebab banyak yang ngamini biar juga dapat doa yang kita baca. Amalkan ya. Nah, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal. Kata Nabi enggak akan dihisap. Enggak akan dihisap. Sebab apa? Allah mampukan dia bertobat dari semua dosanya sebelum dia mati. Kalau orang mati dalam keadaan semua dosanya sudah ditobati, apa yang mau dihisap? Allah memberikan itu. Dah. Ayat berikutnya, ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Jadikan keyakinan dalam hati, keyakinan yang mantap. Iman itu harus mantap. Makanya enggak boleh orang ditanya, "Fulan, kamu mukmin enggak?" Jawabannya enggak boleh, "Insya Allah saya mukmin." Itu enggak boleh. "Kamu mukmin enggak?" "Oh iya saya mukmin." Harus mantap. Iman kok ragu. Itu sama dengan saya duduk seperti ini, ada jamaah nanya, Pak Ustadz sedang duduk ya?" "Insya Allah saya duduk." Nah, ini orang bento. Wong jelas duduk kok insya Allah. Sama itu. Makanya iman harus mantap. Tapi kalau ditanya, "Fulan, apakah imanmu sempurna?" Nah, jangan jawab, "Oh iya, imanku sempurna, akulah mukmin yang sejati." Ya, itu nggak boleh. Paham ya? Karena seseorang itu bisa dikategorikan mukmin yang sejati, al-kamiluna bi imanihim, ada kriteria-kriterianya. Kriterianya itu Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal itu awal surah, ayat kedua atau ketiga, Allah jelaskan tentang kriteria-kriteria seseorang imannya sempurna sehingga mereka boleh mengklaim akulah mukmin yang sejati. Kalau nggak ada kriteria ini jangan. Tapi kita juga harus mantap, aku mau. Nggak boleh. "Kamu iman gak sih?" "Insya Allah iman." Gak boleh. Harus mantap, saya iman. Pada rukun iman yang 6. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Ahlussunnah wal jamaah itu mengimani qadha qadar. Kalau Mu'tazilah yang diimani dari Allah yang baik-baik saja. Kalau kita tetap baik dan buruk semuanya dari Allah. Cuma secara adab, makanya ilmu itu harus tetap diprioritaskan. Secara ilmu hakikatnya baik buruk Allah yang berkehendak. Tapi secara etika baik dari Allah, buruk dari kita. Mu'tazilah enggak mau. Istilah seperti itu enggak mau. Mu'tazilah yang baik-baik saja itu dari Allah. Dan itu menjadi ilmu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ilmunya baik dan buruk semuanya terjadi karena kehendak Allah. Cuma secara adab dan etika ya enggak pantas kalau keburukan dinisbatkan pada Allah. Paham ya? Nah, saya mukmin. Tapi enggak boleh bilang saya insya Allah mukmin, juga enggak boleh saya mukmin yang sejati. Ilahukum ilahu wahid, harus menjadi keyakinan yang mantap yang disebut iman bahwa Tuhan hanya satu. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Orang-orang yang tidak beriman adanya alam akhirat.
nggak beriman, nggak percaya. Pokoknya kalau sudah mati sudah. Alam akhirat itu awwalu manazilil akhirah al-qabru. Alam akhirat itu pertama ya alam kubur. Makanya Nabi katakan, orang di alam kuburnya kok merasakan nikmat kubur, maka perjalanan akhirat berikutnya lebih mudah, lebih ringan. Sebab nikmat kubur bagian nikmat surga. Sebaliknya kalau orang itu kok di alam kuburnya banyak masalah, ditanya mungkar nakir nggak bisa jawab, siksa pasti yang dirasakan, fitnah kubur yang dirasakannya, maka sungguh perjalanan akhirat dia berikutnya lebih rumit dibanding saat dia berada di alam kubur. Makanya Nabi ajarkan doa kepada kita dan sangat dikukuhkan untuk diamalkan setelah tahiyat sebelum salam dalam setiap sholat, baik fardu maupun sunnah, minta perlindungan dari 4 perkara. Jangan tinggalkan itu. 4 perkara itu apa? Yang pertama dari siksa kubur. Setelah innaka hamidum majid, kalau doa singkatnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid sunnah. Kalau mau doa panjangnya, hafal nggak Ustaz? Ada yang hafal? Allahumma ighfir, yang pendek saja nggak hafal loh Ustaz. Bahkan baru dengar ini, na'udzubillahi min. Ya, sebenarnya mungkin sudah sering disampaikan guru-guru kita, tapi pas ngaji kita nggak konsen, bisa jadi. Ya, nggak fokus, nggak merhatikan keterangan gurunya, yang ngomong sendirilah, yang main HP sendirilah. Hadir kira-kira orangnya? Yang hadir ke depannya tahu, jangan diulang. Ya, biar kecuali dapat pahala juga dapat Allahumma ufirli ma qaddamtu, hafal nggak ya? Wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta, dan seterusnya. Allahumma inni a'udzubika min siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan kematian, fitnah Masihid Dajjal. Kita disunnahkan setelah, kalau nggak hafal doa yang panjang, innaka hamidum majid. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya Allah jaga kami dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan kematian, fitnah Masihid Dajjal, baru salam. Ya, agar saat kita dikubur benar-benar selamat dari siksa kubur. Di akhirat yang hakiki kelak setelah dihisab, kita juga selamat dari siksa neraka. Yang kedua, yang ketiga, dijaga oleh Allah dari fitnah kehidupan. Masya Allah, terlebih di akhir zaman ini, fitnah kehidupan itu luar biasa. Dan yang mampu menjaga kita dari fitnah-fitnah tersebut, ujian-ujian tersebut, cobaan-cobaan tersebut hanya Allah. Allah Tuhan yang satu, gak ada duanya. Bahkan kalau kita paham makna la ilaha illallah, la ilaha illallah ay la maqsuda illallah. Bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada yang dituju kecuali Allah. Makanya para ulama ngajarin doa, kalau bisa dibaca sebelum sholat. Syukur setiap mau melakukan aktivitas kesalehan, biar benar niat kita.
biar sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa sungguh kita bisa melakukan kesalehan sebab mendapatkan pertolongannya, bukan kok sebab sehatnya kita, bukan kok sebab punya waktu luangnya kita. Yakni doa ilahi anta maksudi waridhoka, duhai Tuhanku engkau tujuanku dan ridhomu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, anugerahkan padaku sifat bisa mencintaimu dan mengenalmu. Ya minimal ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kalau pas sakit itu jadikan wiridan agar kita sabar, enggak terlalu banyak berkeluh kesah. Tapi yang namanya sakit gimana? Kalau enggak teriak, enggak marem loh pas sakitnya itu ya. Tapi nangis bukan kok berarti kita enggak ridho. Nabi itu ketika Sayyid Ibrahim putranya meninggal, beliau nangis. Ditegur sama sahabat Ibnu Abbas, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal yang selama ini engkau larang? Gara-gara engkau menangis, semua yang hadir nangis. Nabi jawab, tangisan sebab kehilangan orang tercinta adalah anugerah dari Allah. Yang aku larang itu, wahai Ibnu Abbas, tangisan sebab gak ridho. Ya Allah Gusti Pak, anakku aja cilik-cilik kok mati. Nah, itu nggak boleh, itu namanya sambat-sambat. Siapa lagi nanti yang nyukupi aku, Pak? Nah, gulung-gulung. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau nangis berarti itu adalah anugerah Allah. Dalam hati kita ada rasa sayang pada orang-orang yang nggak perlu teriak-teriak, cukup nangis. Bukan berarti kita nggak ridho atas ketentuannya Allah, diambilnya orang-orang tercinta terkasih kita. Yang dilarang itu nangis, yang teriak-teriak, yang teriakannya itu memang jelas dia nggak ridho. Panggil ayahnya, panggil anaknya, kamu wah itu yang nggak boleh. Suatu la maksudah, nggak ada yang dituju kecuali, la matluba, nggak ada yang dicari kecuali, la maujudah, sampai akhirnya pada titik yang paling tinggi tidak ada yang wujud kecuali Allah. Hakikatnya nggak ada yang ada kecuali Allah yang ada. Itu la ilaha illallah. Sehingga kalau kita mau menyadari ke sana, kita mau nggak ikhlas itu ya nggak pantas lah. Kamu nggak ikhlas itu memang kamu bisa melakukan sholat, ngaji tanpa pertolongannya. Terus nggak ikhlas mau pamer amalmu itu gimana? Logikanya gimana? Mau kita bisa ngaji itu ya karena pertolongannya Allah. Sehingga ya nggak pantas, nggak ikhlas itu nggak pantas. Mau bisa ngaji, nggak perlu terus merajuk, ngapain? Nggak perlu terus ketika datang yang ngaji sedikit pulang, besok lagi nggak mau datang, sedikit sekarang jamaahnya. Kamu bisa datang itu prestasi sendiri yang perlu dibanggakan. Bangga, meskipun seorang pun kita bangga. Makanya guru-guru kita kalau ngajarin, kamu kalau mulang ngajar satu orang pun ya kamu harus bangga. Jangan sampai semangatmu berkurang hanya gara-gara berkurangnya yang ngaji. Paham ya? Ini nasihat untuk saya juga semuanya, karena pasti kita merasakan itu. Kok si kae nggak ada, jadi nggak semangat ngajinya. Itu nampak ngajimu bukan karena kita bisa ngaji meskipun sendirian nggak ada kawan. Itu prestasi yang perlu kita banggakan. Paham? Kalau bisa ke sana pasti istiqomah. Pasti istiqomah. Tapi kalau ngajinya itu terpengaruh dengan angin, kalau anginnya lagi angin barat ke barat, kalau nggak ada angin ya di rumah saja. Nah itu nggak akan bisa istiqomah ya. Jadi saat kita bisa ngaji, kita bisa melakukan apapun, kita harus bangga. Sebab itu prestasi, anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita, yang perlu kita banggakan. Gak ada yang wujud kecuali Allah. Hakikatnya ya,
Makanya kalam ahli tasawuf itu, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ada karena diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka tidak ada itu tidak ada. Oleh karena itu, yang ada hanyalah yang ada. Bisa? Bisa? Coba ulangi kalau bisa, tak kasih 100.000 langsung. Itu makna la ilaha illallah. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita diadakan oleh yang ada. Siapa yang ada? Allah yang hak. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Allah ada sebelum kata ada. Kita menggunakan kata ada, tidak ada, dia sudah ada. Tidak ada, itu tidak ada. Semuanya ada. Dan yang ada hanyalah yang ada. Makanya ada ajaran wihdatul wujud, manunggaling kawula ing Gusti, itu hakikatnya. Ajaran ini sebenarnya benar, konseptornya Imam Ibnul Arabi yang hidup di abad ke-5 Hijriah, lalu disebarluaskan oleh Al-Imam Mansur bin Husain Al-Hallaj. Cuma ajaran ini kalau untuk orang umum bahaya, tapi kalau untuk santri-santri khusus nggak bahaya. Sebab apa? Ajaran ini akan menyimpulkan bahwa yang ada hanyalah yang ada. Akhirnya manunggaling kawula ing Gusti, Gusti yo kawula, kawula yo Gusti. Di Indonesia disebarluaskan oleh Raden Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar. Para wali songo tahu itu bukan ajaran salah, tapi gara-gara ajarannya Syekh Siti Jenar manunggaling kawula ing Gusti, orang yang menjadi pengikutnya yang nggak paham bener akhirnya nggak mau sholat. Sebab apa? Loh, Tuhan kan saya juga Tuhan. Masa Tuhan sholat? Nah, bahaya. Makanya ketika dipanggil utusan para wali, Kanjeng Syekh dipanggil sidang wali ke Demak untuk disidang. Syekh Siti Jenar nggak ada, yang ada adalah Gusti. Terus akhirnya para wali, Gusti nggak apa-apa angkat. Gitu. Tuhan nggak apa-apa angkat. Dieksekusi di belakang Masjid Demak. Ya, karena hakikatnya memang ya kita ada ini diadakan oleh, andai nggak diadakan kita nggak akan. Makanya wujud itu utuh Allah, selain Allah mewujud diadakan oleh Allah yang maha. Itulah arti ilahukum ilahu wahid, arti la ilaha illallah ay la maqsuda illallah, la matluba illallah.